intinya tentang awas lo ya berangkat ke sekolah nanti gua kroyok gitu. Gitu. Temannya berarti ibu ada Ya yang... itu nomor baru dan Nomor. kelas 8. Kakak kelasnya lah. Kakak kelasnya ya. Terus cerita-cerita kayak gitu itu di gara-gara hari-hari dekat apa sebelum jauh sebelumnya? Itu ya berarti apa ya, di pertengahan ya, di hari Rabu dia kasih WA ke saya itu. Dari hati ya ganteng ya, yakin ya Allah. Dari Kategori bocah boros. Jadi ya aku cerita. Seorang siswa SMP bernama Ahmad Alfian meninggal dunia seusai mendapat perawatan di Rumah Sakit Merdatilah Muhammadiyah Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu 2 Agustus lalu. Alfian dirawat seusai diduga dirundung oleh 7 orang temannya. Ibu korban Epi Priyanti mengungkapkan bahwa sang anak sempat mendapat pesan ancaman pengeroyokan dari pelaku. Sehari sebelum meninggal, Alfian mengaku bahwa dirinya telah mendapat tindak kekerasan, bahkan diinjak di bagian lengannya. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Desta Leila. Selamat malam Tribuners. Adapun seperti yang diketahui, seorang siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, bernama Ahmad Alfian diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh sejumlah rekannya sampai meninggal dunia. Adapun korban yang masih berusia 13 tahun ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu orang adik di rumah yang sangat sederhana, yaitu masuk wilayah Desa Semingkir RT 07 RW 01 Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Adapun sesuai penuturan dari sang ibu Epi Priyanti, awalnya pada Rabu 22 Juli 2026 anaknya atau yang bernama Ahmad Alfian ini menunjukkan chat WhatsApp dari seorang anak yang masih satu sekolah dengan korban dan mengancam atau melakukan pengancaman akan melakukan pengeroyokan. Namun saat itu permasalahan tidak berlanjut dan Epi menemui guru BK sekolah untuk menanyakan terkait pengamanan atau keamanan di sekolah. Berlanjut pada tanggal 24 Juli 2026, korban kembali mendapat pesan ancaman tapi dilakukan oleh anak berbeda dan dari pengirim pesan sebelumnya. Dari situ kembali damai karena Epi langsung menemui anak tersebut dan menyelesaikan permasalahan. Tapi ternyata keesokan paginya atau Sabtu 25 Juli 2026 anaknya kembali mendapat pesan untuk menemui di kamar mandi sekolah. Di situ ternyata ada anak-anak yang sebelumnya mengirim pesan dan anak lainnya juga, dan saat itu ketika ditanya korban tidak mengakui atau tidak menjawab dan hanya menjawab tidak diapa-apakan oleh teman-temannya tersebut. Dan puncaknya pada Sabtu 1 Agustus 2026 atau sehari sebelum korban meninggal dunia, Epi atau sang ibu mendatangkan guru ke rumah dan di situ anaknya baru jujur bahwa mendapat kekerasan seperti bagian lengan atas yang diinjak, dan hal itu juga dibenarkan oleh sang guru yang datang di rumah korban. Korban mengeluh bagian lengan atas pundak terasa sakit dan Epi juga sempat melihat terdapat luka lebam di bagian kaki korban. Adapun korban sempat menjalani perawatan selama 1 hari di Rumah Sakit Merdatilah Randu Dongkal sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 2 Agustus 2026 malam hari. Sesuai yang diceritakan anaknya sebelum meninggal dunia, ada 7 anak yang namanya disebut melakukan perundungan atau bullying kepadanya. Dari jumlah tersebut, teman yang satu angkatan kelas 7 hanya 1 orang, 4 orang sisanya merupakan kelas 8 dan 2 orang lainnya merupakan kakak kelas korban, tepatnya kelas 9. Sebagai seorang ibu yang baru kehilangan anak yang menjadi harapan, keinginan terbesar dari Epi, kasus harus terungkap setuntas-tuntasnya. Adapun jika terbukti anaknya memang menjadi korban perundungan, maka Epi berharap para pelaku ini harus diberi sanksi tegas agar ada efek jerah, meskipun mungkin usia dari
terduga pelaku ini masih di bawah umur. Tapi juga tidak menginginkan ada alfian lain di kemudian hari atau seperti yang dialami oleh anaknya. Sekian Tribuners. Cerita itu kan cerita yang mungkin ada bukti malam apa sakit badannya apa itu gimana? Ya itu pas itunya hari-hari dia mau meninggal ya. Pas di hari meninggalkan di hari Minggu. Iya. Dan di Sabtu malam ya. Sabtu malam tuh dia apa cecar lah orang itu sih. Iya, dia sih. Ya Selasa paginya tuh dia udah aku bawa ke rumah sakit lah. Gitu. Dan di situ ya dia cuman ngomong katanya tuh cuman kamu diapain, siapa yang main fisik sama kamu, intinya dia bilang namanya Ian gitu. Dan masalah kalau misalnya ngomong dia diinjak tuh pasti saya lapor gurunya tuh berarti di hari apa ya, ada nih di chatnya. Pokoknya saya lapor gurunya dia mendekati hari apa sih, ya itu juga aku cecer. Pokoknya gurumu nanti kesini hari Sabtu, kamu harus bilang sebenarnya kamu diapain gitu. Saya situ bilang injek gitu intinya gitu. Nah, pokoknya intinya diinjak itulah. Terus gurunya pun ya ditanya iya gitu. Saya sih nggak tahu gurunya nanya apa kalian ya, sebab saya pas itu nganter ibu saya terapi. Nah terus gurunya sempat megang katanya ininya nggak bisa itu ya bu gitu. Ya udah setelah itu nggak ada hari Minggunya. Kalau diinjek ditekan itu kan dalam ya. Iya dalam. Dia kan yang mengeluh kan di sini ya. Ada luka lebam apa gitu. Pas waktu saya lihat sih Pak, dia kan suka pakai celana pendek. Di sini sih sempat tapi sedikit memang. Cuman dia kan memang apa ya kayak badan nggak enak aja. Dia tuh di hari Sabtunya aja masih bisa jalan gitu loh. Satu hari sebelumnya. Iya masih bisa jalan. Dia tuh orangnya sakit tapi jalan. Nah terus pas hari Minggu pagi dibawa, sorenya itu Isa udah nggak ada. Intinya tentang awas lu ya berangkat ke sekolah nanti gua kroyok gitu. Temannya berarti ibu ada Ya yang itu nomor baru dan kelas 8. Kakak kelasnya lah. Kakak kelasnya ya. Terus cerita-cerita kayak gitu itu di barangkali hari-hari dekat apa sebelum jauh sebelumnya? Itu ya berarti apa ya di pertengahan ya, di hari Rabu dia kasih WA ke saya itu hari Rabu ya. Dia kasih WA ke saya terus pokoknya tanggal 22 lah. Saya juga ada tuh di situ chat dia langsung WA-nya dia, nomornya aku kirimin ke nomor aku. Terus ya aku bilang kamu siapa gitu. Dia bilang katanya anakmu nantangin gelut. Nantanginnya seperti apa aku gituin. Awas ya aku ini balik lah, awas ya kamu kalau sampai benar-benar ngeroyok anak saya aku gitu. Terus akhirnya iya bu, akhirnya saling minta maaf tuh di WA. Tapi saya nggak berhenti di situ, saya ya ke BK paginya gitu, main menjelaskan maksudnya di sekolah SMP 4 nih ada keamanannya nggak ya, ada satpamnya nggak ya gitu. Saya cuma tanya seperti itu gitu. Nah, terus ya di tanggal 24-nya ada lagi tuh yang ngechat, dikasih lagi tuh ke saya WA-nya gitu. Ya itu ancaman juga, tapi beda orang gitu. Terus ya yang disampaikan apa supaya ini diusut Ini kan, karena lagi dalam polisi. ya pengenin saya ya gini ya Pak, maksudnya ini kan nyawa ya, nyawa anak saya sampai nggak ada ya Pak ya. Gampangannya dia tuh masa depan saya lah ya Pak. Ya walaupun sebenarnya takdir bukan takdir sih. Kalau takdir tuh kayak meninggal secara kecelakaan atau penyakitan. Dia kan kayak udah direncanakan gitu loh. Kesannya ya pembunuhan udah direncanakan. Ya pengen saya polisi benar-benar ya gitu, benar-benar kampanye mau menuntaskan masalah ini gitu. Setuntas-tuntasnya ben bocah-bocah gue ya ana efek jerone ben langka alfian selanjutnya. Respon dari pihak sekolah menurut ibu apa ini? Sejauh ini pihak sekolah sudah ini belum kesini Sekolah sih atau kemarin kesini ya. terus yang disampaikan apa? Dia disampaikan dia ikut berbelasungkawa gitu. Pengawasan waktu itu nggak ada pengawasan misalnya sekolah kan ini kejadian itu nggak tahu mana atau sudah ada di tangan guru BK atau siapa pun. Ya itu intinya saya juga ada rasa kecewa sih sama apa ya respon dari pihak sekolah gitu. Kurang tegas. Nggak ada pencegahan. Ya sebab saya ke BK sudah 2 kali, tapi nyatanya saya ya memang direspon baik, tapi intinya di situ kan saya ingin
dipertemukan dengan saudari yang main fisik sama anak saya ya, tapi kata guru BK tuh apa namanya takut, apa intinya gini, dia bilang awalnya ada peraturannya gitu. Iya gitu, ada peraturannya lah, takutnya mungkin takut anaknya trauma kali ketemu saya gitu, tapi kan guru BK nggak tahu apa yang saya rasakan, justru saya malah lebih takut akhirnya kejadian kan seperti ini gitu. Kalau aja dari awal saya dipertemukan kan mesti kamu tuh ngapain sih Tian gitu kan, misalnya dianya mau ngaku ini itu gitu ya, aku pasti langsung jadi hatim ganteng ya, Dari kategori bocah boros. Jadi ya aku cerita pelan-pelan kenapa, nggak apa-apa, aku pengen nabung alasannya. Tapi gitu pasti ya kadang. Oh Nedi bisa sampai anu ya, dia kepengen jadi apa? Hakim.